Isu utang saya di lantai itu utangnya sudah 2.700 triliun. Ya saya ngomong apa adanya. Bunganya setiap tahun 250 triliun. Kalau 4 tahun sudah tambah 1.000. Supaya ngerti. Jangan dipikir saya utang segede itu, enak aja. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ngeri-ngeri, Jokowi telah sembunyikan utang ratusan triliun. Ekonom senior Indef, Profesor Didik Rahbini menyebut utang negara terus membengkak dan disembunyikan, baik oleh pemerintah maupun oleh DPR. Hal itu diungkapkan oleh Didik pada diskusi daring Pergerakan Indonesia Maju atau PIM dengan tajuk Outlook 2021, National Economy Outlook yang dilansir dari Hops.id jaringan suara.com pada hari Jumat 15 Januari. Menurut Didik lagi, utang yang terus membengkak dan disembunyikan nyaris tidak dipermasalahkan oleh DPR, padahal jumlahnya terbilang sangat besar. Ini disembunyikan 921 triliun, tidak dibahas di DPR, tapi yang dibahas 446,3 triliun SBN, sedangkan 475,2 triliun untuk membayar jatuh tempo. Negara ini makin otoriter. Pada tahun 2021, tanpa persetujuan DPR tidak apa-apa, utang diteruskan sampai 1.530,8 triliun rupiah. Mengubah utang tidak ada woro-woro di DPR. Didik secara tak langsung mengaku kecewa dengan capaian Jokowi di bidang ekonomi. Sebab, sejak 2 tahun terakhir, utang negara terus mengalami pembengkakan. Itulah mengapa dia mengatakan pemerintah sedang berjalan ugal-ugalan. Pemerintah ugal-ugalan sejak tahun 2019, zaman Jokowi utang itu terus bertumpuk-tumpuk, tidak pernah dikendalikan. Berkaca pada kenyataan tersebut, Didik tak sungkan menyebut Jokowi sebagai raja utang. Bukan hanya itu, secara keseluruhan pemerintahan yang saat ini menjabat juga layak untuk disebut demikian. Jadi Jokowi ini raja utang. Pemerintahan Jokowi dengan data ini adalah raja utang. Parahnya, kata Didik, pemerintah seakan tak bisa berbuat banyak mengatasi permasalahan besar itu. Bahkan menurutnya Menteri Keuangan Sri Mulyani sebenarnya memahami situasi ini. Namun dia juga tak bisa berbuat banyak lantaran tekanan politik yang kuat. Menteri Keuangan Sri Mulyani ngerti, ini bukan tidak ngerti, tapi dia tidak bisa apa-apa dengan tekanan politik. Jadi kalau kita kritik ya dia marah-marah, salah dia. Begitu ucapnya. Dan hanya itu, mantan Presiden ke-6 SBY pun juga menyebut era Jokowi utang tinggi dan tidak aman. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Presiden ke-5 Republik Indonesia, berkomentar di media sosial mengenai kebijakan pembiayaan utang pemerintah. Menurut laki-laki asal Pacitan, Jawa Timur itu, utang pemerintah mungkin bisa dibilang agak kebelabasan. Utang yang ada menurut saya sudah sangat tinggi dan karenanya tidak aman. Persoalannya bukan hanya meningkatnya rasio utang terhadap PDB Indonesia, tapi yang berat adalah utang yang besar itu sangat membebani APBN, membatasi ruang gerak ekonomi kita, begitu tulis SBY. Pada 2019, rasio utang pemerintah terhadap PDB adalah 30,18%, naik dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 29,78%. Tahun lalu, rasio ini melonjak tajam. Berakhir November 2020, total utang pemerintah mencapai 5.910,64 triliun rupiah, yang setara dengan 38,13% dari PDB. Namun 2020 sangat berbeda. Pandemi virus corona membuat pemerintah harus menjadi juru selamat. Pemerintah harus hadir baik itu di aspek kesehatan maupun sosial ekonomi, karena dunia usaha dan rumah tangga terpukul luar biasa akibat pandemi. Kenaikan utang tidak hanya terjadi di Indonesia. Pemerintah di hampir seluruh negara juga menggelontorkan stimulus fiskal yang tentu harus dibiayai. Dengan kondisi penerimaan pajak yang seret akibat ekonomi mati suri karena pandemi, suka tidak suka stimulus fiskal harus dibiayai dengan hutang. Akan tetapi, SBY menggarisbawahi bahwa masalah utang bukan hanya aman atau tidak aman. Yang dilihat dari rasio adalah PDB. Hal yang juga penting adalah bagaimana membayar utang itu, apakah bakal membatasi kemampuan pemerintah dalam bidang lain. Betapa berat ekonomi kita jika misal 40% lebih belanja negara harus dikeluarkan untuk membayar cicilan dan bunga hutang. Jadi jangan hanya berlindung pada persentase debt to GDP ratio yang dianggap masih aman dan diperbolehkan undang-undang. Bukan di situ persoalannya. Lalu bagaimana situasi utang pemerintah pada era SBY dan juga Jokowi? Apakah memang utang pemerintah sudah kebablasan?
Pada sisi pertumbuhan, rata-rata utang pemerintah pada masa Jokowi periode 2015 sampai 2019 naik 12,96% per tahunnya, sedangkan rata-rata pertumbuhan utang pada masa SBY yaitu sebesar 10,51% per tahun, dan pada periode pertama 2005 sampai 2009 hanya 4,38% per tahunnya. SBY juga menyinggung soal pembayaran bunga utang yang membuat manuver APBN menjadi terbatas. Apakah pada masa pemerintahan Jokowi pos ini semakin meningkat? Selama 2016 sampai 2019, rata-rata rasio pembayaran bunga utang terhadap belanja negara secara keseluruhan adalah 10,56% per tahun. Sedangkan pada 2010 sampai 2014 adalah 7,36% dan 2005 sampai 2009 ada di angka 10,83%. Rasio pembayaran bunga utang era Jokowi lebih tinggi ketimbang SBY periode kedua, tapi lebih rendah ketimbang pemerintahan SBY jilid pertama. Jokowi diramalkan mewariskan hutang 10.000 triliun di akhir jabatannya. Ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Didik J. Rahbini memprediksi kepemimpinan Presiden Joko Widodo mewariskan utang sebesar 10.000 triliun rupiah. Tumpukan utang itu berasal dari utang pemerintah dan utang BUMN. Detailnya, utang pemerintah tercatat sebesar 6.361 triliun rupiah per Februari 2021. Sementara itu, utang BUMN tembus 2.140 triliun rupiah per kuartal 3 2020 lalu. Utang perusahaan plat merah itu terdiri dari utang BUMN non-keuangan sebesar 1.141 triliun rupiah dan BUMN keuangan 999 triliun rupiah. Dengan demikian, total utang pemerintah dan juga BUMN mencapai 8.501 triliun rupiah. Ini belum selesai pemerintahannya. Kalau sudah selesai diperkirakan bisa jadi 10.000 triliun rupiah utang di APBN. Ujarnya dalam diskusi bertajuk kinerja BUMN dan tumpukan utang pada hari Rabu 24 Maret. Ia juga mengatakan tren utang di masa pimpinan Jokowi bertambah sangat pesat. Pada masa akhir pemerintahan SBY katanya, utang pemerintah tercatat sebesar 2.700 triliun rupiah dan utang BUMN sebesar 500 triliun rupiah. Selain itu, total utang sebesar 8.500 triliun rupiah itu lanjutnya juga belum memasukkan komponen utang swasta yang diprediksi tidak kalah besarnya. Jadi, ini rezim utang yang kuat sekarang. Saya sebut penguasa raja utang. Didik juga menyoroti lemahnya peran DPR dalam menyusun anggaran negara, sehingga utang melesat lepas dari kontrol para anggota dewan. Menurutnya, para wakil rakyat itu kini sudah tidak lagi berkutik. DPR pun sudah lemah seperti masa Orde Baru. BUMN banyak utang kecil setoran. Secara khusus, Didik menyoroti utang perusahaan plat merah. Menurutnya, kenaikan utang perusahaan plat merah tidak sebanding dengan setoran mereka pada negara yang cenderung kecil. Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dihimpun oleh INDEF, tercatat penerimaan negara bukan pajak atau PNBP atas laba BUMN 10 terbesar mayoritas berasal dari PT BRI Persero Tbk, di mana diperkirakan sebesar 11,8 triliun rupiah di tahun 2020 yang lalu. Kemudian, ada dari PT Bank Mandiri Persero Tbk sebesar 9,9 triliun rupiah. Kemudian PT Pertamina Persero 8,5 triliun rupiah, PT Telkom Persero Tbk 8 triliun rupiah dan PT BNI Persero Tbk 2,3 triliun rupiah. Di luar BUMN tersebut, setoran kepada negara di bawah 1 triliun rupiah atau hanya miliaran rupiah. Belum lagi sejumlah BUMN masih mendapatkan suntikan dana dari pemerintah. Misalnya pembiayaan investasi pada 12 BUMN diprediksi mencapai 31,5 triliun rupiah pada 2020 yang lalu. Sedangkan dalam APBN 2021, pemerintahan menganggarkan kenaikan pembiayaan investasi pada BUMN tersebut menjadi 37,4 triliun rupiah. Sudah utang banyak, menyusul pada APBN, setoran kepada APBN sangat kecil, yang paling besar 11 triliun dari BRI. Sisanya cuma 100 miliar sampai 200 miliar. Yang rugi banyak jadi beban negara. Jadi BUMN ini menjadi kelas berat sekarang. Begitu katanya.